Geliat kehidupan pasar sudah dimulai sejak jam tengah malam. Seolah nggak ada kata sepi, sejauh mata memandang semua warga sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti di Pasar Induk Kramat Jati ini, makin malam kondisi pasar malah semakin ramai. Tengah malam begini, semuanya nyampur ya warga. Ya pedagang, ya pembeli, kuli angkut, semua lengkap. Pelanggan di Pasar Kramat Jati ini nggak cuma tengkulak aja. Karena sudah dikenal sebagai penyedia bahan-bahan berkualitas dengan harga miring, banyak pengusaha makanan belanja di sini. Salah satunya Pak Afrizal, pengusaha rumah makan Padang yang sudah memiliki puluhan cabang di Seantero, Jakarta. Setiap malam, Pak Afrizal belanja aneka bahan makanan di Pasar Kramat Jati loh warga. Waduh, ini warga. Ini saya baru pertama kali ke pasar, ternyata rame banget. Ini orangnya di mana-mana, seliweran, terus juga musiknya rame banget. Yang tadinya ngantuk, jadi seger tuh. Lewat-lewat Bapak tuh. Ini saya lagi nyari Pak Afrizal, cuman dia di mana ya? Belum ketemu dari tadi nih. Coba semoga setelah ini langsung ketemu. Coba saya mau lihat lagi ke arah sana. Ayo warga, ikutin terus warga. Kalau kondisinya kayak gini sih, mana bisa ngantuk, sampai nggak bisa bedain mana penjual dan mana pembelinya. Bukan tanpa alasan para pengunjung pasar seolah berlomba untuk datang lebih malam. Karena semakin pagi, stok bahan seringkali sudah habis. Kalaupun ada, biasanya hanya tinggal sisa pemilihan pembeli lainnya. Jadi nggak heran, situasi seperti ini bisa setiap hari terjadi di Pasar Induk. Pak Afrizal, wih ketemu kita. Saya nyari-nyari muter-muter 1 jam. Oh ya, 1 iya, jam. saya kalau udah di pasar udah kayak ikan masuk ke. Kalau udah di pasar udah liar katanya. Ini gimana belanja udah aman Pak? Sebagian sudah, sebagian belum. Oh, kita masih nyari lagi. Masih nyari-nyari. Ini jam 2 dini hari loh Pak. Ya begitulah harus cari duit ya. Kalau cari duit tuh malam jadi siang. Oh siap. Siang juga tetap siang. Cocok, mantap warga. Pak Afrizal adalah satu di antara sekian banyak pejuang subuh yang sudah hadir di Pasar Induk Kramat Jati sejak pukul 1 dini hari. Aktivitas yang mungkin dianggap berat oleh kebanyakan orang yang punya jadwal tidur teratur. Ditambah kondisi pasar yang jauh dari kata nyaman karena saking padatnya lalu lalang warga. Tapi semua ini harus dilakukan demi memperjuangkan 2 kata, menyambung hidup. Nah, warga, ini ternyata kita masih harus muter-muter nih. Karena ternyata emang Bapak nggak punya langganan, emang harus benar-benar cari barang atau bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Kita udah dapat bagus, langsung kita hajar, langsung kita beli, langsung kita bawa. Jadi kita macam muter-muter lagi. Tuh udah pergi lagi dia, ketinggalan aku. Ayo kita yuk. Ini adalah cara yang Pak Afrizal lakukan saat berada di pasar. Rela belusukan dan berjalan jauh hingga memutari seluruh bagian sudut pasar demi mendapatkan bahan yang dicari. Ini warga, ini salah satu bahan belanjaan yang udah ditawar sama Bapak. Berarti ini kalau udah dibeli kualitasnya bagus tuh lihat. Hanya bahan yang berkualitas tinggi yang harus dibeli. Pak Afrizal lebih memilih tidak dapat hasil belanja dibanding harus mengorbankan sebuah kualitas. Nih warga, ini saya sebenarnya bingung, saya pusing. Ini kayaknya Bapak udah jago banget nih, udah tahu harga, ya, udah tahu kualitas, ya Pak ya. Jadi bener-bener belusukan, nyari barang yang bagus, yang bener-bener punya kualitas Pak ya. Kalau emang udah bagus, udah langsung dibungkus. Yang paling penting dalam masakan memperhatikan mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku, kita harus bahan baku yang berkualitas prima. Kalau kata beliau sih, semakin kita menggunakan bahan yang berkualitas bagus, maka masakan akan jadi semakin menarik dan tentu lebih lezat. Jadi jangan maksa belanja ke pasar kalau nggak punya bekal pengetahuan memilih bahan ya. Bisa-bisa gagal semua yang dibeli. Hal lain yang selalu Pak Afrizal jaga ialah membiasakan langsung membayar semua bahan yang dibeli. Artinya selalu membayar dengan uang cash, no utang-utangan deh. Bahan yang sudah didapat kemudian dikumpulkan dan diangkut mendekat ke mobil. Lumayan. Aduh. Oke Pak, jengkol datang Pak, jengkol Pak. Aduh, banyak banget bawaannya. Tapi kita mau kumpulin dulu. Kita cek lagi Bang ya, apa yang tadi kita udah belanjain, dan kita udah beli. Nanti masuk ke mobil, kita angkut, kita bawa pulang. Masih ada.
Perjalanan masih panjang warga. Sampai rumah nggak ada waktu buat istirahat, tapi langsung sibuk di dapur. Semua bahan yang sudah diracik langsung diolah menjadi beberapa menu yang biasa disajikan. Tanpa perhitungan yang tepat, bisa jadi lauk yang biasa menghiasi etalase absen nggak muncul di depan layar. Ya, nih warga, ini semuanya pada sibuk. Ya, tadi di pasar udah rame, sekarang juga di dapur udah mulai rame. Jadi saya nggak mau kalah sibuk. Ini lagi bikin masak cabai, tapi nanti saya nih mau bikin telur dadar sama kepala kakap. Kayaknya asik. Sedikitnya ada sekitar 40 menu lauk yang setiap harinya harus dihidangkan dari dalam dapur ini. Salah satu menu yang paling banyak dicari pembeli yaitu telur dadar dan gulai kepala kakap. Setiap pekerjaan itu akan terasa berat apabila kita merasa itu beban. Merasa itu sebuah pekerjaan, tapi akan menjadi ringan ketika kita melihat itu sebuah rutinitas, sebuah seni. Kita lakukan pekerjaan itu sesuai dengan kesenangan hati kita, dengan cara kita sendiri, bagaimana kita membuatnya menjadi indah, pekerjaan itu menjadi menarik. Ya, bagaimana seninya? Itulah yang disebut pekerjaan yang dilakukan dengan hati. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Berkat keuletannya dalam berbisnis, sekarang Pak Afrizal sudah punya puluhan cabang yang terbesar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ratusan karyawan pun sudah berhasil beliau gaji. Omsetnya nggak main-main warga. Dari puluhan cabang yang ada, bisa menghasilkan cuan hingga miliaran rupiah loh warga. Nggak bercanda sih kalau ini. Salah satu kedai di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini menjadi saksi bisu perjuangan tanpa lelah Pak Afrizal. Tempat ini menjadi kedai pertama sebelum puluhan cabang lainnya menjamur di Jakarta. Walau tidak terlalu luas, tapi kedai ini terbilang paling ramai dibanding dengan cabang lainnya. Terutama di jam sarapan, makan siang, dan makan malam. Mantap nggak tuh warga? Aduh, ini warga akhirnya ya. Setelah perjuangan panjang, dari tengah malam kita belusukan di pasar, masuk ke dapur, ngolah semua bahan-bahannya. Ini sampai akhirnya berakhir di satu hidangan piring ini. Ini bisa kita nikmatin, bisa saya nikmatin, bisa juga dinikmatin oleh para pelanggan setianya Mak Ciak. Ini enak banget. Yuk kita sarapan dulu, biar nggak ngantuk.